Hai semua, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya mau berbagi tips budgeting November karena ini sudah tanggal gajian, dimana tanggal gajian itu adalah satu-satunya tanggal yang bikin semangat di tiap bulannya. Sebelum saya buat budgeting November, saya mau kasih review dulu budgeting saya yang di bulan Oktober kemarin. Ini budgeting saya di bulan kemarin untuk sayur saya ada tersisa 96.000 budgetnya, dan uang sisanya ini saya masukkan ke challenge menabung saya yang bulan kemarin. Lalu untuk pos yang sisa pendapatan juga masih kesisa banyak, yaitu 120.000. Ini juga saya masukkan ke challenge tabungan saya kemarin. Itu yang saya bilang di video sebelumnya, kalau challenge tabungan ini biasanya saya ambil yang utama dari sisa-sisa pendapatan maupun sisa belanjaan di bulan yang lalu. Sekarang lanjut kita buat budgeting untuk di bulan November ini. Untuk pertama-tama seperti biasa kita tulis dulu budget November, karena ini bulan November jadi yang kita tulis juga budget November. Lalu untuk pos yang pertama juga masih sama, saya isi pendapatan ini menyesuaikan pendapatan kita setiap bulannya. Untuk saya, pendapatan saya setiap bulannya masih tetap 3 juta rupiah. Dan untuk pos yang kedua ini untuk tabungan seperti video saya sebelumnya, harus kita dulukan bikin posnya, karena jangan tunggu sisa dari gaji, karena kemungkinan nggak bakal bersisa kalau kita pakai pola yang seperti itu. Tabungan saya kali ini saya bagi dua, yaitu tabungan berjangka dan dana darurat. Dana darurat ini maksudnya tabungan yang saya simpan di rekening biasa aja, jadi kapanpun bisa diambil. Sekarang tabungan saya pisah jadi dua seperti ini, karena khusus untuk tabungan berjangka itu uangnya bakal aman, nggak bakal kepake. Makanya saya buat tabungan berjangka ini, nanti saya jangka dalam 1 tahun, dan tabungan biasa ini yang bisa nanti buat jaga-jaga kalau memang ada kebutuhan mendesak yang itu bisa diambil. Lanjut untuk pos yang kedua kita tulis kewajiban. Kewajiban ini yang pertama untuk saya ada kos, yang kedua untuk kasih mama saya, yang ketiga bayar listrik di rumah mama saya, dan yang keempat voucher listrik di kos-kosan saya. Untuk kos ini budgetnya 850.000, untuk mama saya 300.000, listrik 300.000, dan voucher untuk listrik kos 100.000. Dan untuk kewajiban saya di bulan ini alhamdulillah masih sama, tidak ada peningkatan, tetap di angka 1.550.000. Lanjut untuk pos yang keempat ada kebutuhan. Kebutuhan ini adalah variabel yang bisa berubah setiap bulannya. Dan kebutuhan saya di bulan ini ada belanja bulanan, belanja sayur, gas LPG, kuota, dan juga bensin. Belanja bulanan saya di bulan ini saya budgetkan 150.000, sayur cuma 350.000, karena di bulan kemarin 400.000 itu berlebih banyak, jadi bulan ini budgetnya saya kurangi. Gas 30.000, kuota 40.000, dan juga bensin 80.000. Kuota saya kenapa bisa lebih sedikit dari bulan kemarin, karena wifi di kos-kosan ini udah bagus, jadi saya butuh kuota cuma buat cadangan kalau di jalan aja, karena di kantor pun ada wifi. Dan sisa pendapatan saya di bulan ini ada tersisa 200.000. Itulah yang bisa saya pakai bebas untuk belanja apa aja. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, sisa pendapatan ini sebisa mungkin juga kita hemat supaya masih ada tersisa untuk di tantangan menabung kita selanjutnya. Seperti biasa, setelah buat budgeting, lanjut kita buat tabel untuk mengetahui uangnya kita pakai kemana saja. Dan di bulan ini juga tabel yang saya buat hanya untuk belanja sayur, juga sisa pendapatan aja. Untuk kolom yang pertama kita isi tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga nilai, dan yang keempat jumlah.
Setelah semua selesai dicatat, sekarang lanjut kita masukkan uangnya ke dalam amplop sesuai dengan pos-posnya. Di sini yang saya ambil untuk dimasukkan ke amplop cuma belanja bulanan, sayur, gas, kuota, bensin, dan juga sisa pendapatan. Untuk kos itu saya transfer, untuk mama saya itu saya transfer, untuk listrik, kos atau rumah saya bayarnya lewat e-commerce supaya ada cashback. Jadi lumayan buat bisa ngurangi biaya pembayaran di bulan depan. Lalu untuk tabungan juga sama, saya transfer semua, jadi uangnya tetap saya sisakan di ATM. Jadi ini uangnya udah saya siapkan, dan uangnya sengaja saya tukar pecahan kayak gini supaya bisa dimasukkan sesuai dengan pos-posnya semua. Jadi kenapa yang saya ambil uangnya cuma uang kebutuhan aja, karena memang uang di pos kebutuhan ini yang harus kita pakai fisiknya buat transaksi, ya kan. Tapi kalau untuk biaya kos, biaya orang tua, atau listrik, itu semuanya saya biarkan di ATM supaya saya juga nggak terlalu banyak pegang uang. Jadi nggak merasa kayak ini uang banyak banget belum kepake, akhirnya nanti malah keambil-ambil, terus akhirnya budgeting saya jadi berantakan semua. Itulah penyebabnya kenapa saya memang tiap bulan cuma ngambil uang yang memang harus dipegang fisiknya buat bertransaksi setiap harinya kalau memang mau belanja. Ini sudah selesai ya teman-teman, uangnya dimasukkan ke dalam amplop semua. Semoga di bulan ini tidak ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan di luar budgeting kita, sehingga budgeting kita dan uang tabungan kita juga bisa aman, gak ada terpakai sama sekali yang di luar konsep budgeting kita. Dan semoga video ini bisa membantu atau memotivasi teman-teman buat lebih memperbaiki keuangannya setiap bulan. Semoga kita bisa menjadi orang dengan finansial yang lebih baik lagi.